Yang kemarin mobil 0% sekarang perumahan. Insentif ini untuk rumah tapak dan rumah susun. Jadi ini untuk sebagian besar jenis rumah sebenarnya harus dilakukan pada periode itu. Jadi ini memang semangatnya untuk menjual rumah-rumah yang ready gitu, menjual secara cepat, secara menarik kepada konsumen. Masyarakat harus mendapat kesempatan yang sama ya. Jadi dipersyaratkan yang membeli ini hanya untuk satu orang, satu rumah untuk satu orang. Jadi fasilitasnya untuk harusnya satu orang dan tidak boleh dijual lagi setelah setahun ke depan. Diborong boleh juga sih, cuman yang dapat insentif hanya satu rumah. Halo sobat berugak pajak Mataram Barat. Kita hadir lagi dalam episode yang khusus yang mungkin bisa dikatakan ini adalah episode mengatakan waktu Indonesia berbagi. Bukan waktu Indonesia berbelanja yang seperti kita lihat di iklan-iklan di aplikasi-aplikasi yang kalian download itu. Kenapa waktu Indonesia berbagi? Karena di sini kita akan membahas beberapa insentif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Nah, di episode sebelumnya kita tahu kan PPNBM mobil 0%, udah pada beli belum? Ayo. Kali ini host yang awalnya dulu di episode 1 pernah ngaco kan berugak sama host yang satu di belakang sono tuh, ditemani oleh salah satu kepala seksi kami yang ada di KPP Mataram Barat, yaitu nanti ada Pak Dedi. Kita akan membicarakan tentang insentif PPN yang kemarin mobil 0% sekarang perumahan sober, perumahan 0% gitu kan. Nah, tidak usah berlama-lama, kita langsung perkenalkan siapa teman berbincang kami pada periode kali ini. Ada Pak Dedi. Oke. Izin buka masker ya. Pak Dedi, kemarin sudah ada beberapa insentif ya kan, ada insentif PPh 21, insentif UMKM, insentif final pajak konstruksi untuk percepatan tata guna air irigasi, PPh pasal 22 impor, bahkan PPh pasal 25 pun ada pengurangan 50%. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah PPNBM mobil 100% atau 0% PPNBM-nya. Ya. Sekarang ada lagi per 1 Maret 2021. Itu aturannya keluar tanggal segitu, Pak. Itu ada PPN atas perumahan yang juga 0%, Pak. Itu gimana, Pak? Iya, Latar belakangnya itu. Ini namanya insentifnya DTP ya. DTP itu ditanggung pemerintah. Jadi ini insentif yang tidak asing lagi sih. Sebenarnya yang periode yang lalu juga sudah keluar DTP PPh 21 yang dihadiahkan untuk karyawan. Nah, ini latar belakangnya kita pandemi lumayan ya, udah 1 tahun dan sektor perumahan cukup terdampak. Dan ini kaum menengah nih gitu, mungkin sober ada di situlah gitu. Kaum menengah ke atas nih itu banyak menahan belanja, menahan untuk membeli rumah khususnya gitu. Jadi di sini pemerintah mengeluarkan insentif DTP 10% PPN dan diharapkan dengan adanya insentif ini harga rumah lebih menarik dan sober tertarik untuk membeli untuk periode insentif ini. Periodenya cuman Maret sampai dengan Agustus 2021. Ya. Seperti itu. Setelah mobil 0%, Pak. Sekarang rumah. Wih. Kurang enak apa itu? Coba waktu Indonesia berbagi banget ini kan. Kira-kira tarifnya berapa sih, Pak? Kalau saya nggak salah baca kan ada yang 100%, 50%. Itu gimana, Pak? Coba, Pak. Iya, jadi ini untuk rumah yang jadi ini dulu ya, objeknya dulu. Jadi objek yang diberikan insentif ini untuk rumah tapak dan rumah susun. Jadi ini untuk sebagian besar jenis rumah sebenarnya dapat insentif ini. Dan harga yang diberikan insentif ini adalah harga sampai dengan 5 miliar. Sampai dengan 5 miliar periode yang diberikan Agustus sampai dengan
sampai dengan Agustus Pak ya? Sampai dengan Agustus, Maret sampai dengan Agustus. Iya, hanya sampai dengan Agustus ya Pak ya? Iya, seperti itu. Kalau saya nggak salah itu kan yang dapat 0% itu adalah harga rumah yang sampai 2 miliar. Iya. Dan yang sampai 5 miliar itu diskonnya 0,5%, PPN-nya itu coba bayangkan kalau sober itu beli rumah seharga 200 juta lah misalkan ya kan. Itu PPN-nya 20 juta itu ditanggung itu sama pemerintah gitu kan. Nah, dengan harga seperti itu kita harapkan akan lebih kompetitif ya Pak ya ini. Iya, lebih menarik. Lebih menarik ya Pak ya. Kira-kira kalau beli rumah itu ya Pak ya, nggak langsung cash, bisa jadi itu mencicil itu bahasa Indonesia apa ya? Mencicil atau membayar uang muka ya, mengangsur. Ya. Itu gimana itu Pak? Iya, jadi ini berlaku untuk pembayaran cash dan angsuran ya. Jadi syaratnya yang tadi ya, rumah tapak dan rumah susun, kemudian harus ada serah terima di periode insentif itu. Jadi dari Maret sampai dengan Agustus itu harus sudah serah terima. Dan ini khusus untuk rumah baru ya, ready stock ya. Siap huni harus dilakukan pada periode itu. Jadi ini memang semangatnya untuk menjual rumah-rumah yang ready gitu, menjual secara cepat, secara menarik kepada konsumen. Jadi kalau misalnya mencicil bisa juga. Jadi mengangsur Pak, maaf. Mengangsur ya. Sama lah gitu. Yeah. Jadi oke lah. Jadi yang mengangsur kalau misalnya uang mukanya sudah dibayarkan dari Januari 2021 itu masih dapat insentifnya. Nah, asal serah terimanya harus di periode insentif ini sebelum Agustus itu ya Pak ya. Ya. Jadi itu benar-benar serah terima ya. Jadi bukan rumahnya dibangun dulu gitu, tapi ini untuk yang rumah yang ready gitu. Sudah ready, baru, belum pernah diperjualbelikan, dan kalau cash nggak masalah, pokoknya sebelum Agustus 2021. Kalau nyicil ya selama mengangsur ya, selama mengangsur sampai Agustus itulah yang akan diberikan insentif PPN. Kalau di bawah 2 miliar itu tadi 100%, kalau di atas 2 miliar sampai 5 miliar itu 50%. Iya. Terus ada syarat-syarat yang lain mungkin Pak, dari pihak penjual Pak harus ngapain gitu selain terima duit dari pembeli itu kira-kira? Kalau ini kan transaksi biasa, jadi penjual ini kan karena rumah masuk kalau di pajak nih namanya barang kena pajak gitu. Oh, barang kena pajak. Barang kena pajak untuk developer harusnya umumnya sudah inilah PKP ya. Siap. Jadi harus lapor tiap bulan gitu kan. Nah, khusus untuk yang rumah-rumah yang dijual dengan menggunakan skema insentif ini harus dilaporkan gitu, ada laporan khusus. Kemudian tetap bikin faktur yang 100% bikin fakturnya yang dipungut dan ditanggung pemerintah. Pemerintah itu. DTP. Nah, yang 50% ini bikin fakturnya harus 2. Harus 2, sober. Iya, dan ini nggak usah khawatir, ini urusannya developer. Jadi 50% menggunakan faktur biasa, yang 50% lain lagi untuk DTP. Kode 07. Ya. Tapi itu urusannya developer. Ya. Jadi buat para sober-sober penjual rumah ini. Kita mungkin banyak sober yang penjual rumah ya di sini ya. Jadi ada yang harus membuat faktur. Ya, kalau harganya yang di bawah 2 miliar itu pakai kode faktur 07. Nah, untuk yang di atas 2 miliar sampai 5 miliar itu harus memakai 2 faktur, 07 dan 01 ya. Yang 07 itu harus diberi keterangan ditanggung dengan sama pemerintah. Nah, itulah waktu Indonesia berbagi lagi, Bro. Oke. Keterangan selain itu Pak, kira-kira apa yang harus diperhatikan dalam penerapan insentif ini? Ya, jadi tadi dari sisi developer ya. Jadi perlu diketahui juga untuk sobat berugak yang mau membeli rumah, ini rumah maksudnya adalah untuk
pemerataan juga ya. Jadi masyarakat harus mendapat kesempatan yang sama ya. Jadi dipersyaratkan yang membeli ini hanya untuk satu rumah untuk satu orang. Jadi fasilitasnya untuk harusnya satu orang dan tidak boleh dijual lagi setelah setahun ke depan. Nah, karena ini kan ya inilah jadi berbagi ya. Jadi berbagi dengan yang lain yang punya kesempatan juga gitu. Jangan diborong semua. Mentang-mentang ini murah nih, borong nih. Diborong boleh juga sih, cuman yang dapat insentif hanya satu rumah. Satu unit, satu orang ya Pak ya? Iya betul. Nah, misalkan nih sober di sana itu Pak, dia itu seorang pengusaha. Dia sudah punya rumah nih Pak, tapi dia pengen beli ruko. Gimana Pak? Apakah ruko itu juga termasuk objek tadi Pak? Iya, ruko termasuk. Jadi ini masuk ke kategori rumah tinggal ya, rumah karena di situ ada unsur rumahnya juga, termasuk rukan ya, rumah kantor. Itu juga dapat fasilitas ini. Nah, satu lagi rumah yang ke atas tuh, rumah susun, apartemen itu juga dapat fasilitas. Seperti itu. Jadi sobat beruga, beberapa hari ke belakang itu ada insentif mobil. Wih, gimana? Udah pada beli belum? Sekarang Maret, ya kita ada insentif lagi dari pemerintah. PPN 0% dari insentif pemerintah ini dengan harga sampai 2 miliar. Saya kira sobat-sobat beruga bisa lah beli rumah ya, tapi syaratnya yaitu tadi ada term condition lah namanya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, gimana Pak? Misalkan syarat-syarat itu tidak terpenuhi, apakah itu berlaku atau tidak itu nanti Pak? Iya, jadi misalnya nih ya, realisasinya di luar periode insentif. Misalnya uang mukanya sudah dibayarkan tahun 2020 gitu. Udah lewat nih, udah tahun lalu itu nggak dapat. Dapat ya Pak? Iya, jadi lebih awal nggak dapat. Jadi ini memang insentifnya diberikan untuk periode ini aja. Dan sebaliknya kalau misalnya realisasinya setelah Agustus gitu, serah terimanya itu juga sayang sekali nggak dapat. Jadi harus cepat-cepat rencanakan dengan baik sampai dengan Agustus. Dan dari sisi developer juga sama. Jadi developer kalau misalnya tidak mengikuti ketentuan yang tadi, yang bikin faktur, bikin laporan itu juga bisa anulir ya Pak ya. Anulir insentifnya. Jadi nanti institusi pajak akan meneliti nih gitu. Iya, sobat beruga, manfaatkan ini. Pemerintah lagi bagi-bagi nih. Habis mobil, kembali lagi ya, rumah. Kan kalian waktu pandemi nggak kemana-mana kan, duitnya nggak diapa-apain kan. Waktunya sekarang investasi mobil, investasi rumah, dan doakan semoga pandemi ini segera berakhir gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu Pak. Iya betul. Jadi ini efeknya sangat banyak ya, manfaat baiknya sangat banyak. Jadi industri rumah ini mudah-mudahan bergairah lagi. Ini juga multiplier efeknya sangat banyak ya. Developer nih. Jadi di dunia properti itu di situ ada toko bangunan, ada tukang gitu yang kecipratan rezekinya. Jadi sobat-sobat ini tidak hanya belanja tapi ini juga untuk Indonesia lah. Baik. Untuk Indonesia. Baik sober, demikian acara berugak. Bisa dibilang acara nggak sih? Ya kita cuma ngobrol-ngobrol aja sih ya kan. Berbagi info tentang informasi perpajakan karena ini juga namanya ruang pajak ya. Oke, jangan lupa sober, jangan lupa sekali lagi kami di Berugak, kami di KPP Pratama Mataram Barat ini memiliki beberapa medsos. Jangan lupa follow Twitter, subscribe YouTube, follow Instagram, Facebook, dan nantikan informasi terbaru dari kami. Oke sober, demikian acara Berugak pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Oke.